Acara ini dipersembahkan oleh Mitraku Food Service and Packaging. Terus harus tekan kontrak mati gitu ya. Malah saya sudah bikin surat wasiat. Iya sudah bikin surat bahwa kalau saya meninggal asuransi dikasihkan ke siapa dan siapa yang harus dikabari. Di Antartika hanya untuk tujuan damai. Dan ilmiah saja. Hujan yang kuat, musim dingin yang ini, sehingga si tank itu nggak bisa muter di lumpur gitu. Ya. Jadi artinya Hitler ini kabulusan gitu. Seperti itu sebenarnya. Perang di masa yang akan datang. Itu akan terjadi dalam berbagai sektor ya. Ada sektor perdagangan, ada sektor iklim dan cuaca. Saya kira salah satunya ke depan dengan penelitian yang lebih intensif, cuaca dan iklim itu bisa dijadikan sebagai tadi salah satu sarana untuk perang. Modcast Maiki Podcast tepang dina episode anu ke-15. Hatunun karo paratos like, comment, subscribe. Oge misuka, oge mairan. Oge hatunun karo paratos satya ngarojong. Aya Mitraku Food Service and Food Packaging. Aya Amida Air Mineral Darussalam. Aya Bumi Rempah Darajat Garut. Oge aya Kopi Tubruk, Cap Gajah, sarang Jarum Coklat. Hatunun sakali ini paratos ngarojong. Oge paratos satya manco. Dina Modcast mangiki podcast. Wengi ieu sim kuring kasumpingan hiji inohong, hiji tokoh masyarakat anu gaduh pangalaman. Anjeunna wengi ieu bade sharing-sharing, bade ngobrol-ngobrol saputar pangalamanana anu kapungkur kantos nyabana teh teu kagok gitu ya. Gaduh pangalaman aheng pokona mah. Payunan abdi ieu aya bapak tapi akang abdi nyebutna. Akang wae nya supados langkung loma. Aya Kang Kadarsah leres. Ah ini urang wawanohan heula. Akang teh di mana sareng profesina atau nabi aktivitasna naon wae. Mangga waktosa diatur. Abdi upami lahir mah di Bogor nya lahir. Lahir di Bogor. Tapi ayeuna tos ngalih ka Ciamis. KTP juga Ciamis, terus aina sadi dinten memang didamel di BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ciamis di paling mana Kang? Ciamisna di Sindang Rasa. Di Sindang Rasa. Caket Pentasen Hotel Tiara lah. Pentasen Hotel Tiara. Salamullah kanggo wargi-wargi di ditu di sekitar Sindang Rasa, ieu pasti aya nu uninga ka si Akang iya pasti warga Sindang Rasa mah ka Bapak RT ka Bapak RW-nya. Oh iya warga abdi asli. Nah, di BMKG itu tos sabaraha lami kan? Abdi lebet tahun 2008. 2008. Oke. Ari lebet ka Ciamis. Ciamis mah tos di tahun 2000. Istri kan orang Ciamis. Di tahun 2003 nya. 2003. Mohon. Tah, ari BMKG teh ya Kang teh dama kan abi terang teh BMKG teh aya prakiraan cuaca gitu di TV itu kan BMKG. Tapami Akang tugasna di BMKG teh sebagai naon? Kapungna sebagai peneliti. Terus ayeuna sebagai di perubahan iklim lah sekarang. Di perubahan iklim. Analisis perubahan iklim. Betul. Janten Akang mantau robihna iklim cuaca. Ya kurang lebih seperti itu. Mantauna kumaha tetanggahan kieu aya ieu na. Ya sederhananya gini bahwa ini kayaknya campur teu naon. Sok saenakeunana bae gitu kan. Pertama kan gini bahwa iklim itu saat ini sudah seueur kajantenannya bahwa banjir, bahwa kekeringan, El Nino, La Nina. Salah satu nate itu diakibatkan menurut beberapa penelitian itu adalah dari perubahan iklim. Oke. Nah, salah satu indikasi dari perubahan iklim adalah memantau laras ente nih ada perubahan
suhu udara. Oh, dari suhu udara ya, salah satunya begitu. Terus dari curah hujan, terus juga dari indeks-indeks ekstrim yang lain. Tapi umumnya paling sering dilakukan adalah ningal dari muncara nama pemanasan global lah. Global warming teh. Ya, betul seperti itu. Itu global warming itu memang sudah terjadi beberapa tahun apa memang? Sudah terjadi, istilahnya berdasar kalau menurut catatan BMKG itu yang pernah tercatat di Jakarta terutama dari tahun 1800-an sampai sekarang lebih dari 140 tahunan lebih, itu emang suhu udara sudah trennya menaik gitu. Menaik itu mengalami kenaikan. Kenaikan tuh semakin panas bumi. Semakin panas gitu. Okay. Dan berdasarkan pengamatan di BMKG juga, umumnya dan umumnya di seluruh Indonesia itu memang telah terjadi kenaikan suhu udara. Gitu. Kalau misalkan terus terjadi kenaikan, apa yang terjadi dengan alam dunia, iya Kang? Ya sederhanana, pertama upami urang ningali dina dampakna secara langsung kahiji dina pertanian nya anu karaos teh makin banyaknya OPT hama tanaman, artinya pengganggu tanaman. Jadi nu kapungkur misalnya orang sakedik dengan adanya peningkatan temperatur tersebut tadi, dia makin banyak, makin kuat lah, makin hidupnya makin banyak. Aya bahan tuh si hama itu berevolusi dengan suhu, jadi walaupun ada obatnya dia itu akan semakin tadi kuat. Seperti begitu. Oke. Itu pengaruh dari cuaca. Dari cuaca. Jadi dulu salah satu penelitian yang dengan Kementerian Kesehatan itu diindikasikan dengan misalnya kenaikan suhu udara tadi, si demam berdarah, pneumonia dan lain itu makin sering terjadi lah kasus-kasusnya. Jadi penyakit terhadap manusia pun seperti itu akan sering terjadi jika perubahan iklim atau suhu panas ini makin meningkat seperti itu. Itu dari tadi kesehatan, dari pertanian, terus juga tadi nu paling karaos mah dulu orang anu di pesisir pantai gini. Di basisir eta dengan adanya kenaikan suhu es mencair, kenaikan muka air laut mencair. Permukaan air laut. Sehingga di basisir itu tadi misalnya sakieu, ayeuna jantan naik, ya jelas abrasi dan lain makin ieu. Artinya ancaman untuk warga di pesisir juga gitu. Ya, tepat. Dan yang jelas daerah-daerah pantai lah, terutama Jakarta, Semarang, Pekalongan ya abrasinya makin kuat. Kemarin saya juga baca Kang di portal berita, Jakarta kan udah di bawah permukaan laut. Tepat, betul. Itu bisa kalau terjadi tsunami, misalnya amit-amit tsunami, itu solusinya gimana? Apakah sekarang dibuat? Ya sederhananya upami abdi ditinggali dari efek perubahan iklim. Jadi Jakarta dan beberapa daerah itu pertama emang muka air laut juga makin naik, juga beberapa daerah tadi makin turun. Jadi katingal pisan kenaikan, makin sering tergenanginya itu. Iya kan di BMKG tadi kan memantau perubahan iklim, mungkin ikut-ikut konservasi apa seminar-seminar internasional, pernah tuh kan dilibatkan, mungkin pengalamannya kemana aja gitu ikut? Ya sering. Salah satunya mungkin dengan Australia dan itu, terus juga dengan beberapa kementerian yang lain. Istilahnya tadi berapa sih kenaikan suhu udara di Jakarta, di beberapa daerah lain seperti apa, terus apakah benar misalnya perubahan iklim ini makin sering terjadi fenomena ekstrim. Fenomena ekstrim. Misalnya El Nino, apakah benar misalnya perubahan iklim ini mau mendorong terjadinya hujan makin lebat, terus makin kering, seperti itu. Untuk Indonesia sendiri, dunia ada harapan nggak buat negara Indonesia tentang pengaruh perubahan iklim ini? Harapannya ada. Sebetulnya bahwa PBB itu sebenarnya telah membentuk semacam badan untuk istilahnya mengeluarkan penelitian dan kebijakan yang harus diambil oleh tiap pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ini.
sederhananya adalah pertama misalnya Bapak mengurangi penggunaan kendaraan bermotor banyak, terus asap kendaraan motor, terus tidak membuang sampah sembarangan, hal-hal sederhana seperti itulah yang harus digalakkan seperti itu. Oke, ini mulai paham saya dan ada cerita yang menarik ini. Akang ini kan beberapa bawa dokumentasi ya perjalanan Akang. Katanya Akang pernah ke Kutub Selatan, betul nggak? Iya betul, itu tahun 2015 ya. Itu ke Kutub Selatan itu mau ngapain kan? Nah, ke Kutub Selatan itu itu kan kerjasama dengan Australia. Ya. Kerjasama dengan Australia. Australia dari BMKG istilahnya mengajak kita untuk mengadakan ekspedisi lah ke Kutub Selatan itu. Salah satunya melihat tadi kaji perubahan iklim seperti apa, terus pengamatan meteorologi klimatologi di Kutub Selatan itu seperti apa. Itu tahun 2015. Ya, tepatnya sih. Ya bisa dilihat ini di gambar mungkin ada beberapa. Nah ini. Ini. Lihat ini. Itu kutub. Kang tiris di kutub teh kan? Jantan. Bukan tiris deui atuh caranya. Iya teh. Apa ya? Kang Iki, itu teh namanya ikonnya Stasiun Davis milik Australia di Kutub Selatan. Nah ini biasa dilihat titik lokasinya ya. Seperti itu. Jantan Oktober sampai Desember 2015 kurang lebih segitu. Oktober November 3 bulan berarti. Kurang lebih segitu dari masa Oktober November Desember ya. Lebih segitu. Ini dari Indonesia berapa orang yang berangkat ke Kutub? Pada saat itu 2 orang. 2 orang. Akang sama ada mengerekan. Sama Pak Wido. Anggoronya dari BMKG juga. Oke. Itu perjalanan ke Kutub jalur mana Kang? Kita dari Hobart ya. Hobart itu daerah mana itu? Di daerah Tasmania. Dari situ. Amerika ya. Australia. Dari situ. Lupa lagi saya udah lama ke sana. Dari situ kita naik kapal namanya Aurora. Ini ada nama Aurora. Australis, naik kapal laut. Dari situ ya terus ke selatan ke bawah sampai di namanya Stasiun Davis. Karena jadi ada banyak stasiun di sana. Ada milik Australia juga ada beberapa, ada milik Amerika juga, McMurdo ya. Amerika punya juga. Ada juga di sana. Di mana di Australia? Di Antartika. Di Antartika. Ya, jadi di Amerika mah di mananya? Ayo nah. Jadi kan pertama gini ceritanya bahwa Antartika itu adalah benua kosong. Benua kosong. Nah, siapa yang paling cepat ke sana? Anggaplah menancapkan bendera dan mengklaim, dianggap itu adalah pemilik daerahnya, pemiliknya. Dan memang saat itu Australia sampai saat ini memiliki, anggaplah kepemilikan yang paling besar karena dia yang istilahnya mengeksplor lebih banyak dibanding negara lain. Ya, ada Norwegia juga ada, Jepang juga ada, India juga ada, Argentina juga ada di sana memiliki stasiun-stasiun lah di sana. Nah ini kalau berbicara jarak, sebetulnya yang paling jarak ke Antartika itu negara mana sih Kang? Yang paling dekat ya? Yang paling dekat jarak. Argentina. Ya, ada juga bisa ke sana paling dekat karena ada semenanjung yang paling dekat dari Argentina. Itu berbicara jarak dekat itu ditempuh dalam berapa jam misalkan? Kalau jamnya kurang sehari 2 hari kurang tahu karena pakai kapal laut saja dari Hobart itu hampir setengah bulan ya. Setengah bulan lah kurang lebih segitu dah. Karena memang tidak ada jalan lain selain pakai jalur kapal. Sekarang sih kabarnya sudah ada pakai dari Argentina atau dari itu ke pakai kapal udara ya ke stasiun udara. Cuman saya kurang begitu tahu info terakhir. Jadi Akang itu dari Indonesia berangkat ke Australia. Ke Hobart. Dari Hobart menuju Antartika. Naik ini. Aurora Australis. Betul. Itu berapa lama? Ya, kalau naik kapalnya sekitar sebalik itu 15 hari lah ya. 15 hari. Kurang lebih saya juga udah. Jadi kalau pepes 1 bulan berarti? Kurang lebih sebulan. Itu 15 hari di dalam kapal? Ya. Itu ketika masuk berapa jam ke wilayah dingin itu?
mulai terasa dingin itu? Ya sebenarnya sih sejak itu Samudra Atlantik. Samudra, saya lupa di bawah itu ya samudra yang bawah lah Pasifik ya. Jadi itu memang sejak berapa derajat ya sudah mulai dingin ya. Padahal itu sengaja diambil berangkat mendekati bulan November Desember. Itu lagi masa-masa musim panas. Musim panas di belahan kutub selatan. Suhunya berapa kalau ukuran panas di situ? Kalau ukuran panas sampai di Antartika itu sampai di bibir pantainya ya. Itu saat musim panas itu sekitar minus 15 segitulah, minus 25 minus 15 sampai minus 20 lah. Itu sengaja dipilih musim panas agar tutupan es di benua Antartika itu lebih tipis gitu. Sebab kalau berangkatnya musim dingin, itu si kapal itu lebih jauh lagi. Itu kan pakai kapal pemecah gelombang, pemecah es. Oh, pemecah es. Ya, jadi sebetulnya Akang dari Indonesia itu perwakilan 2 orang dari BMKG untuk tujuan riset. Ya, salah satu seperti itu. Apa yang menjadi fokus dari BMKG Indonesia? Salah satunya sih ada 2 ya. Pertama kalau saya sih melihat dulu aplikasi LIDAR. Aplikasi LIDAR? Ya, untuk apa itu teh? LIDAR itu hanya alat untuk mengukur partikel di udara memakai cahaya lah kurang lebih. Jadi twing gitu pakai ukur cahaya. Jadi kalau penggunaan di BMKG sih LIDAR itu salah satunya ingin mengetahui berapa sih ketinggian awan. Oh, jadi ada alat ukur awan. Ada. Bisa gini sederhananya nih. Ini kan permukaan bumi ya. Iya. Ini awan segini, apa setinggi gini, apa setinggi gini. Kalau di bawah kan kita tidak tahu. Dengan alat itu. Intinya luhureun urang gitu ya. Dengan alat itu kita bisa tahu bahwa si awan ini dasar awannya berapa meter dari permukaan bumi. Terus berapa sih ketinggiannya? Dan seperti itu. Oke. Ada kesulitan nggak Kang itu untuk menempuh birokrasi sampai ke kutub selatan? Ada. Kita pertama kita harus membuat proposal resmi dari pemerintah ya. Sudah gitu kita juga dicek kesehatan. Apakah kesehatan. Punya penyakit riwayat bawah darah, terus paru-paru juga diperiksa, tidak boleh kalau perokok berat dan tadi kan ketahuan itu. Wah, kalau saya marah dari ripuh jika ada kali itu. Begitu sih. Karena ketahuan nanti kita nggak itu, dan sampai yang saya ingat itu sampel darah kita saat itu sampai diperiksa di Amerika. Untuk mengetahui benar nggak kita punya kelainan darah tertentu. Gitu. Oh, jadi pas sampai ke Amerika juga itu akan ada check up lagi? Enggak, si sampel darahnya. Oh, sampel darahnya. Dibawa ke sana ke Amerika. Jadi tesnya di sini. Karena di sini tidak ada ya fasilitas untuk, saya juga nggak ngerti tuh kenapa sampai dibawa ke sana si sampel itunya darahnya. Ya. Oke, itu kebayang ribetnya. Kalau boleh nggak Kang tahu kasih bocoran, misalkan habis berapa sih biaya? Kalau misalkan itu untuk riset ya? Wah, kalau itu kayaknya sangat besar ya, ratusan juta ya. Kalau untuk karena yang ditanggung dari pihak Australia itu adalah biaya selama akomodasi di sana, terus makan ya akomodasi semuanya saya kira hampir ratusan juta itu. Ya, ratusan juta lah ya. Nah, terus ini Kang. Itu di Antartika, itu yang di Kutub Selatan itu ada berapa negara sih yang stay di sana? Itu ada bentuk bangunan kah atau kantor atau gimana? Kita contoh supaya terlihat. Nah, kata-kata Kang nih. Oke, ya tuh. Nah, ini adalah bangunan yang kayak gini, ada mobil. Ya. Ada kayak barak-barak gitu ya. Cuman memang ini didesain khusus agar bisa kita nyaman di dalamnya dengan suhu. Artinya nggak pakai AC ya? Iya, kurang begitu, dah pemanas paling ya. Ya benar, justru kalau pemanas. Iya. Kalau di kutub. Memang ini pada prinsipnya sih di sana tidak ada yang penduduk yang tinggal selamanya di sana, jadi gonta-ganti gitu. Oke. Ada durasinya mungkin ya, tinggal. Durasinya betul. Itu jadi
Seperti itu kondisinya. Jadi di sana itu memang apa ya? Kemarin ke sana itu membawa satu kapal itu juga membawa bahan makanan. Oke. Untuk para peneliti di sana. Jadi sekalian ngirim barang. Betul. Setelah itu dari sana si kapal ini membawa juga sampah-sampah. Membawa sampah karena tidak boleh nyampah di kutub. Seperti itu. Jadi sampah kertas, sampah apa yang kayak gini itu dibawa lagi. Sampah yang dari kami, baik pun sampah yang peneliti yang tinggal di sana dibawa lagi. Ya. Itu berapa negara tadi Kang? Itu belum. Kalau bawa negara, kalau misalnya yang disebut dengan negara yang memiliki stasiun itu ada banyak ya. Kita yang saya ingat saja Australia, Norwegia, Jepang, India, Argentina, terus Amerika, Rusia juga punya. Sekitar 7 lah atau di bawah 10 saya kurang ini tepatnya. Oke. Nah, itu kan ada beberapa negara yang mungkin harus ada negara yang punya kuasa ya. Nah, ini saya mau tanya dulu. Pertama Akang pas dapat tugas ke Kutub Selatan, itu responnya seneng atau kaget atau menakutkan, terus respon keluarga juga gimana tuh? Sebenarnya sih dulu sebelum berangkat ke sini itu saya sebelumnya udah semacam ekspedisi juga ya. Oh, udah biasa naik kapal. Itu selama sebulan juga kurang lebih ya. Itu hanya ke Samudra Pasifik. Ke Samudra Pasifik. Si Akang ya. Ke Pasifik itu kalau itu sih penelitian dengan Amerika ya. Memasang alat semacam alat buoy gitu di Samudra Pasifik, kita ngukur parameter laut, temperatur, suhu laut, terus arus laut dan lain-lain. Nah selama di sana, sepulang dari sana, saya kapok udahlah, saya nggak akan naik lagi karena apa? Waduh mabuk dan lain-lain lah. Katanya gini kan kalau nyaman lah. Mabuk kapal laut itu lebih ekstrim daripada mabuk kapal udara gitu. Iya, karena kita kapal udara berapa sih paling lama? Kalau saya selama naik kapal udara belum pernah mabuk ya naik kapal udara. Kalau kapal ini 2 hari juga udah tidak ada lagi yang harus dikeluarkan gitu. Tapi murah wae gitu. Udah ini. Belum lagi jet lag-nya gitu ya mungkin itu. Istilahnya kapok saya naik kapal naik kapal laut sampai berbulan-bulan ya. Udah gitu ada kesel deh kan, kesel pengen ke kebon. Ya biasa kemana-mana kan, lihat ke sini laut, lihat ke sana. Ya pandangan kan biru semua laut kan. Itu kalau sinyal komunikasi via radio. Nah kalau yang di Pasifik itu dulu pakai satelit kalau nggak salah ya, dibatasi kita. Kalau yang ke Antartika ini kita hanya pakai email doang ya kalau nggak salah. Pakai email pakai 1 megabit gitu. Dia ke satelit terus ini kan kita ada batasan juga, jadi tidak begitu juga. Nah kembali lagi ke tadi, jadi saya udah nggak mau lagi ya naik kapal, apalagi kebayang ke Antartika naik kapal berbulan-bulan, terus istilahnya resikonya juga tinggi, memang sudah diperingatkan dari awal. Tapi karena ada beberapa orang juga yang ikut ternyata tidak lulus karena gangguan kesehatan, akhirnya saya sorong-sorong gitu ya. Coba aja gitu ya. Coba aja walaupun saya. Tapi kalau was-was mah ada sebenarnya. Ada jelas karena kita oleh orang Australia sendiri diingatkan. Ini Anda harus siap, harus taken kontrak. Ya. Nah. Terus harus taken kontrak mati gitu ya. Malah saya sudah bikin surat wasiat. Iya sudah bikin surat bahwa kalau saya meninggal asuransi dikasihkan ke siapa dan siapa yang harus dikabari. Sudah siap begitu. Dengan segala resikonya gitu. Iya betul. Itu sudah infokan dan saya sudah tanda tangan. Pernah nggak itu waktu Akang udah berangkat gitu? Ada tiba-tiba cuaca ekstrim terus Akang panik. Kenapa? Semenjak baru tahun 1800-an 21 ya kalau nggak salah, itu baru ada orang yang menginjakan kaki ke sana. Dan baru pada tahun 1911 kurang lebih Amundsen itu menginjakan di paling selatan, karena di bawah itu ada semacam arus laut itu yang kuat banget, yang sehingga kapal biasa tidak kuat untuk menembus itu. Nah,
Ketika di situ itu terasakan si ombak itu sampai menyentuh geladak paling atas. Udah ombak besar, terus terjadi hujan badai dan lain-lain itulah. Itu jadi, kapten kapalnya orang Australia. Yang Australia dia. Udah treknya ke sana mungkin udah biasa. Ya dia juga istilah si meja itu didesain untuk diikat gitu. Jadi supaya kalau ada ombak besar yang tadi ya mungkin lebih dari berapa belas meter gitu ya. Itu kita harus siap. Jadi memang ada setiap lewat situ, kalau nggak salah berapa derajat, 60 gitu ya. Itu ada namanya arus melingkar yang sangat kuat tadi. Ombaknya besar. Dan tadi baru kapal-kapal yang dengan mesin yang kuat yang bisa menembus itu. Nah itu kita dikasih semacam sertifikat lah ketika lewat itu. Ada itu. Nah, tapi sebelumnya ada ini Kang, ada pelatihan dulu nggak antisipasi? Nah untuk itu sih memang ada ya, disebut dengan aklitimisasi ya. Jadi penyesuaian iklim lah, mencapai titik panas, dingin. Itu selama kurang lebih hampir setengah bulan atau sebulan ya di Hobart. Kita latihan dulu lah ya. Latihan dulu putar-putar ke Gunung Wellington, ke gunung, kemana, jalan-jalan, lari dan lain-lain supaya untuk memperkuat fisik gitu ya. Oke. Kang diminum dulu lah. Kita sambil ngobrol, ini ada kopi tubruk. Cap gajah juga. Nah, ini Kang, saya ada penasaran nih. Ini kan saya beberapa kali baca di artikel tentang beberapa negara adidaya yang menguasai yang stay di Antartika sana dengan judul penelitian, riset, cuaca dan sebagainya. Tapi kan saya mendengar atau membaca juga ada unsur politis juga, ada unsur konspirasi juga, ada unsur persiapan perang juga. Ada nggak yang bisa Kang ceritakan tentang keadaan di sana, kepentingan berbagai negara yang tinggal di Antartika? Pada resminya di sana mereka punya traktat ya, perjanjian bahwa di Antartika hanya untuk tujuan damai. Untuk damai dan ilmiah saja. Riset gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan politis, ya jelas. Ada. Ada. Jadi ketika orang tahu meneliti di sana iklim dan lain-lain, itu bisa mengetahui kondisi lainnya. Gitu. Karena seperti kita ketahui, sejarah dunia ini dilakukan oleh peperangan dan peperangan itu tergantung oleh cuaca. Peperangan tergantung oleh cuaca. Salah satunya itu. Kita tahu ya bahwa dulu Napoleon mau menginvasi Rusia, kalahnya itu oleh cuaca dingin kan? Napoleon kalah oleh cuaca. Iya, salah satu ketika berangkat ke sana pasukan udah diingat ini akan berat nih menguasai Rusia karena hawa dingin yang sangat ini. Akhirnya dia kembali lagi dengan pasukan yang compang-camping, habis ini nggak berhasil. Jadi Napoleon kalah dengan alam salah gitu. Satunya alam itu. Hitler juga begitu. Ketika dia mau di salah satu operasi Barbarossa ya kalau nggak salah ke sana, sudah hampir mencapai Moskow sekitar 30 berapa puluh kilometer dari pusat kota. Dia kalahnya itu oleh cuaca. Jadi si tanknya yang itu kuat itu nggak bisa karena lumpur hujan yang kuat, musim dingin yang ini, sehingga si tank itu nggak bisa muter di lumpur gitu. Ya. Jadi artinya Hitler ini kabulusan gitu. Seperti itu sebenarnya. Kita tahu bahwa pendaratan terbesar dalam D-Day itu oleh Jenderal Eisenhower, dia sampai dalam rapat terakhir itu meminta seorang ilmuwan cuaca ya. Tepatnya nih kalau kita melaksanakan pendaratan ini di Normandia itu pada hari ini gitu ya. Karena penting. Kita tahu bagaimana misalnya pesawat diberangkatkan ketika cuaca sedang ekstrim, sedang apa seperti itu. Dan ketika kita mempelajari itu, ya kita bisa tahu kira-kira cuaca akan ini enggak ya seperti itu. Jadi ini kan ada mulai gini Kang, saya kemarin itu beberapa baca artikel tentang climate war. Ya. Jadi ada isu-isu yang saya baca sehabis masa pandemi ini, katanya akan ada climate war. Apa yang mungkin akan ketahui tentang climate war, terus apakah akan sebagai orang pelaku riset, apa sih yang dimaksud dengan climate war itu? Sebenarnya sih ini masih banyak ini ya, kajian dan lain.
Cuman yang saya pahami bahwa klimator ini adalah perang di masa yang akan datang. Perang di masa yang akan datang. Itu akan terjadi dalam berbagai sektor ya. Ada sektor perdagangan, ada sektor iklim dan cuaca. Saya kira salah satunya ke depan dengan penelitian yang lebih intensif, cuaca dan iklim itu bisa dijadikan sebagai tadi salah satu sarana untuk perang. Salah satu sarana untuk perang. Itu. Ketika kita mengetahui cuaca misalnya, kita tahu sederhananya aja yang sekarang tahu, kita bisa membuat ya istilahnya hujan buatan istilahnya. Hujan buatan dengan pengetahuan masa kita bisa menabur garam gitu ya atau menabur zat sehingga potensi hujan bisa lebih besar ya. Terus dulu dikatakan hujannya bisa dipindahkan misalkan atau bisa ini ya. Saya lihat mungkin dengan penelitian yang lebih maju ke depan kita bisa membuat semacam cuaca ekstrim atau apa gitu ya ke depan. Tapi dengan buatan bisa jadi begitu. Cuman bisa jadi apa yang memang sudah terjadi kan? Nah itu yang sampai sekarang karena ini sangat rahasia atau gimana, saya belum bisa lebih jauh ya. Urusan juga sama ya rahasia negara itu mungkin ya. Dan paling kita harus mewaspadai ya bahwa ke arah sana sangat mungkin terjadi. Ya. Jadi artinya ada cuaca buatan, perubahan iklim dengan rekayasa itu sangat mungkin terjadi dan memang faktanya bisa diilmiahkan gitu ya Kang. Ya, itu kan mungkin bisa saja dipakai untuk negara yang suka perang untuk bisa menyerang sebuah negara dengan perubahan cuaca yang ekstrim misalkan. Bisa. Sehingga terjadi bencana. Jadi kalau gitu mah kan nggak kelihatan siapa yang nyerang berarti Kang. Ya, seperti itu. Kedepannya seperti jadi yang disalahkan alam. Alam. Nah, kalau berbicara teknologi cuaca kan Akang mungkin pernah dengar ya, di kita kan juga ada tukang pawang hujan. Itu gimana menurut Akang? Apakah misalkan kan Indonesia mau diserang nih dengan cuaca, misalkan hujan yang besar, apakah kita bisa menggunakan tukang sarang gitu untuk memindahkan hujannya? Ya, memang ini agak susah juga ya. Kadang-kadang realitanya itu banyak ada dan memang itu juga digunakan oleh berbagai lapisan. Tapi memang kalau diteliti secara ilmiah dan lain itu memang susah. Makanya saya hanya bisa komentar bahwa secara realita itu banyak digunakan, tetapi kita ketika ditanyakan secara ilmiah itu susah dimiliki. Jadi pada faktanya mungkin Akang juga pernah mendengar lah. Kalau di Indonesia atau di Jawa Barat kan ada mau hajatan, yang heula tukang sarang caranya hujannya dialihkeun heula. Nah itu kan mungkin kearifan lokal yang bisa diberdayakan untuk pertahanan kalau misalkan klimator ini terjadi. Tapi kan kalau sekarang di era modern kan orang yang menguasai ilmu itu gitu ya, nggak kayak orang tua kayak dulu, masih ada, sekarang udah mungkin jarang. Nah saran Akang mungkin dari seorang riset yang ilmiah, gimana tuh pesan-pesan untuk mengantisipasi klimator ini? Ya memang antisipasi untuk paling kita meningkatkan riset dan care ya terhadap iklim dan cuaca, gitu aja. Kita bagaimana sih, karena saya lihat sih emang ini sangat rumit dan sangat jauh sekali ininya kalau istilahnya pembelajarannya. Paling ya kita untuk tataran sederhana ya kalau ini paling kita memperkuat diri saja ya. Artinya bahasa sederhananya sekarang ya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gitu. Itu yang paling real yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau untuk sophisticated yang sangat canggih rumit kayak sih agak susah ya. Artinya untuk bisa dilakukan oleh kalangan masyarakat, oleh kita paling konkretnya gitu saja, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Yang sederhana misalnya ya kita di pinggir pantai nanam mangrove atau misalnya antisipasi ya sederhananya gitu saja sih. Itunya paling ini saja. Ini sangat menarik. Sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan, cuman ini takutnya tuh terlalu keranahnya yang lebih secret gitu, saya nggak nanti takut gitu. Tapi ya memang tadi Akang udah menggambarkan beberapa clue-clue ya, memang pada faktanya memang perubahan iklim ini yang katakanlah dalam konteks buatan sedang
sedang terjadi atau mungkin bisa terjadi dan mungkin ini harus mengantisipasi juga. Kalau perubahan iklim itu memang sebenarnya itu dilakukan atau banyak dipengaruhi oleh faktor manusia. Yeah. Salah satu yang terlihat adalah sejak revolusi industri. Ya, jadi indikasi dari perubahan iklim adalah tadi pemanasan global, suhu udara yang naik dan lain. Itu yang paling ketahuan. Nah itu yang terlihat titik ininya ketika ada revolusi industri. Jadi ketika revolusi industri di Inggris terutama banyak industri mengeluarkan CO2 sebagai gas rumah kaca terus dan lain. Terus pembangunan jalan, mobil dan lain-lain. Dari situ kelihatan dari mulai titik ini kelihatan melonjaknya suhu udara. Jadi memang ya perubahan iklim ini ibarat ulah-ulah manusia. Ulah-ulah manusia juga. Oke, ini Kang sebelum ini semakin panas kan, saya ini ada minuman penyegar dulu. Iya boleh. Tadi kopi, air minum Darussalam, kopinya ada, air mineral juga. Ini produk lokal dari Ciamis Kang. Ini obrolan yang sangat menarik dan jarang terjadi. Ini ternyata ada orang Ciamis yang pernah ke Kutub Selatan dengan berbagai risetnya. Ternyata sangat memberikan informasi yang sangat luar biasa, apalagi berbicara tentang klimator tadi saya sangat menarik. Dan sebenarnya seperti yang tadi ya banyak negara yang berkuasa, anggaplah berkuasa di Kutub Selatan itu karena mereka emang berupaya untuk menjelajah ke sana. Bayangkan Jepang ada, Showa namanya. Jepang ada. Di sana, India juga ada, Argentina, terus apalagi kalau negara adidaya ada juga Soviet, Rusia maksudnya, Rusia, Amerika. Kita sebenarnya Indonesia kalau dulu punya modal, kalau kita punya ini bisa ke sana nemuin daerahnya, nanjepin bendera, bisa diklaim. Cuman dari kita sampai sekarang belum ada. Kita belum ada karena emang alasannya kenapa kurang modal apa? Investasinya harus sangat besar. Oh, investasi. Ya, dan kalau ingin bukan di sana harus bayar ke siapa itu? Ya enggak, kita bikin saja, karena teritorinya belum ada yang ada beberapa yang masih kosong ada nggak? Ada kalau kurang salah. Boleh lah Kang, nanti saya ke sana lah mau bikin ini kosan atau apa? Bisa. Kang ini atur nuhun pisan kasumingan Akang dia sangat menginspirasi. Mungkin saya mau minta pesan-pesan Akang lah. Yang tadi kan udah tentang klimator udah ya, masalahnya tentang Akang kan berurusan dengan cuaca. Tadi ada kalimat ulah-ulah tangan manusia juga. Karena manusia selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ya betul. Pesan Akang lah terakhir untuk masyarakat, untuk warga bumi, bagaimana cara supaya merawat bumi ini agar tetap lestari dan bisa dinikmati oleh generasi ke depan? Ya sebenarnya sih leluhur orang ya sudah lurus itu udah membuat ciciren atau ini bahwa istilah kalau orang Baduy apa sih namanya, gunung temenang di lebur, terus lebak temenang di ruksak gitu. Panjang temenang dipotong, pendek pondok temenang disambung. Nah gitu sederhananya itu. Kenapa misalnya orang Baduy dia sangat arif misalnya tangkal temenang di badannya kan itu udah sederhana kayak gitu. Dia mengambil apa yang dia perlu dan tidak untuk keserakahan. Sederhana seperti itu. Jadi kita misal menggunakan misalnya sampah gitu ya, kita tidak membuang sampah sembarangan, numpuk ke sungai gitunya di plastik. Sederhana kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan mencintai bumi ini supaya tidak terlalu terdampak global warmingnya dengan salah satunya menjaga lingkungan sekitar kita. Sederhananya gitu. Jadi konkretnya untuk kita ini dimulai dari lingkungan yang terkecil. Dan petuah-petuah dari orang tua luar itu sudah memberi contoh yang sangat baik dan arif. Dari seperti itu. Tadi gunung temenang di lebur, terus lebak kan sekarang coba gunung digali di ruksak. Kang hatur nuhun waktosna kasumpinganana sangat menginspirasi sekali. Pokoknya mah ieu jadi hiji catatan kanggo abdi pribadi utamina. Kanggo nonton kanggo lalajo ieu mudah-mudahan kanggo janten bahan renungan bahwa ternyata kita bisa mencintai atau merawat bumi kita dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Atur nuhun waktosna Kang, mudah-mudahan urang tiasa sharing deui dina edisi salajengna. Atur nuhun ka para wargi sadayana parantos masih satia manco, masih setia misuka,
masih Satya Mairan nonton oge haturun oge kanu parantos karojong aya kopi tubruk cap gajah jarum coklat Amida aya Mitraku aya Studio 35 sareng aya rempah di Darajat Garut.